kita semuanya ada beberapa poin bahwa kita di Provinsi Riau ini adalah provinsi yang perkembangan pesantren cukup pesat, dan ini memang menjadi nilai tersendiri. Kemudian untuk di 3 provinsi sudah ada regulasi yang nanti mohon dukungan dari Pemda Dumai ya, Sekda, agar kita bisa bersama DPR nanti untuk menghadirkan perda pesantren untuk Kota Dumai. Dan kemudian ini semangat yang disampaikan dari Pak Haji Mansur Kasumi tadi, mengingat kembali Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, bahwa memang pesantren itu saat ini adalah hadir ya dalam rangka untuk mendapatkan haknya ya, selama ini yang sudah memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa. Dan kemudian konsep yang perlu kita contoh di antaranya adalah konsep yang ini dikembangkan oleh teman-teman dari pesantren Gontor ya, dari Najah Gontor. Ini terkait dengan konsep wakafnya, dari wakaf itu kan ya, wakaf yang memang harus menjadi semangat kita sehingga kita kolaborasi dengan baik Basnas maupun BWI ya, nanti tidak akan terlepas dari namanya perbankan ya, baik itu perbankan yang jelas syariah ya, kalau yang wakaf uang ya, kalau ada namanya wakaf atau wakaf yang lain-lain. Baik, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda kita, Bapak Haji Indra Gunawan, ini terkait dengan semangat pemerintah Kota Dumai. Ini memang nanti diperlukan tindak lanjut, dan memang sudah beberapa kali beliau ini sangat support ya. Ketika dulu kami mewakili untuk hadir ke Jepang, ini kita mencoba mengkomunikasikan dengan duta Jepang ya, Dubes ya, Pak Sekda. Ini kemarin Pak Sekda juga langsung memberikan respon, juga dari Pak Gubernur terkait dengan bagaimana ada kerjasama dengan green economy di Provinsi Lampung di Kota Dumai. Kemudian tinggal kita mungkin nanti ini dari teman-teman pesantren juga semua pihak yang terkait yang kami undang pada malam hari ini. Setelah ini kita banyak beberapa agenda yang harus kita tindak lanjuti, baik dengan organisasi kemasyarakatan yang ada. Terutama ini kami minta mohon maaf tadi Pak Kemenag ya, Pak Kasih lupa tadi menyampaikan salam hormat ini. Jadi untuk selanjutnya kita juga perlu sama-sama mendengarkan kira-kira pengalaman, karena informasi dari Dr. Fahri tadi, salam dari Dr. Fahri dari Kanwil Kementerian Agama Kota Dumai, yang juga hadir Pak Sekda pada malam hari ini, yang biasanya diwakili oleh Dr. Fahri. Dan Dr. Fahri karena hari ini TC ada di Kampar, beliau nggak bisa meninggalkan, sehingga saya sampaikan insya Allah hadir juga di serasian kita di Dumai ada Pak Haji Sunaryo. Wah, beliau juga termasuk ketua pansus atau begitu ya, informasi yang disampaikan oleh Dr. Fahri. Mungkin itu sebagai upaya ya, dan itu bentuk sebagai semangat kita agar ada Allah cepat hadirkan ya di Kota Dumai kita ini beberapa sarana-sarana untuk terwujudnya dukungan yang kuat kepada keberadaan pesantren. Mari sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sunaryo dari anggota DPRD Provinsi Riau. Monggo, Pak Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sepertinya pada ngantuk nih Pak Kiai. Bisa minum dulu silakan. Pak Masrur, sama-sama hormati Pak Asisten, Pak Indra Gunawan, Pak Kiai Zainal Abidin,
Forkopimda yang hadir, terima kasih juga, dan seluruh peserta Sarasehan yang saya banggakan. Malam hari ini saya baru tahu juga kalau saya jadi pembicara di depan, Pak. Ya, tapi tidak apalah. Ya, artinya memang topiknya cukup menarik, Pak. Kenapa demikian? Tadi disampaikan Pak Kiai bahwasanya hari ini katakanlah kawan-kawan yang berada di pondok pesantren bekerja luar biasa. Kalau boleh dibilang bahasa kasarnya berdarah-darah, tapi menghasilkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Ini yang kita perlu berikan apresiasi tentunya. Apa yang dibuat oleh bapak-bapak di pondok pesantren sangat luar biasa. Kenapa? Menghasilkan SDM yang luar biasa, Pak. Ya, kita ini membangun SDM yang paling sulit. Kalau membangun jalan ada duit seminggu selesai. Tapi ketika membangun SDM, ini yang perlu kita siapkan dari awal, generasi muda kita, Pak. Termasuk anak-anak kita yang ada di pondok pesantren, para santri yang hari ini, yang notabene tanda kutip, mohon maaf, santri itu kadang-kadang image-nya itu ya menderita gitulah ya. Ini saya sampaikan mohon maaf, ya kan? Kan seperti itu, image-nya seperti itu. Dan satu lagi yang selama ini kita lihat bahwasanya pemerintah tidak ada ikut berperan di dalam pesantren, dibiarkan saja pondok pesantren berjalan sendiri-sendiri. Ya, tadi disampaikan Pak Masrul, ada Perda nomor 6 tahun 2022. Itu merupakan inisiatif daripada DPRD. Ya, saya hari ini sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau. Jadi kerja dewan itu, Pak, tidak banyak. Yang satu membuat peraturan daerah atau undang-undang. Kemudian yang kedua membahas anggaran. Yang ketiga untuk pengawasan. Jadi kerja dewan itu tidak banyak, Pak Kiai. Cuma 3 itu aja. Yang payah mencari kursinya. Kalau kerjanya tidak susah, Pak. Mencari kursinya yang payah besok 14 Februari. Ya kan? Jadi itu. Jadi saya sampaikan kembali bahwasanya berangkat dari inisiatif anggota dewan. Perda itu ada 2, Pak. Ada yang berasal dari pemerintah, kalau kita berarti diusulkan oleh gubernur, dan ada yang berasal dari inisiatif anggota DPRD. Jadi 2 sumber itu. Ya. Dan kami seperti saya sampaikan, sebelum perda itu dilanjutkan, itu biasanya digodok dulu di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau. Yang di situ saya ada sebagai ketuanya. Kita prihatin, Pak. Mohon maaf, kadang-kadang di Kementerian Agama seolah-olah pesantren ini tanggung jawab Kemenak saja. Kan seperti itu ya? Yang berhubungan dengan agama, MDTA, MDT, Kemenak saja. Tidak ada urusan gubernur, tidak ada urusan wali kota. Seperti itu seolah-olah, Pak. Padahal ini adalah anak bangsa, anak-anak kita juga semuanya, yang kita harus bertanggung jawab. Tidak bisa tidak. Ya kalau boleh kita sampaikan prihatin kita, Pak. Tapi apresiasi seperti itu, apresiasi kita menghasilkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Karena itulah kami berinisiatif di DPRD itu untuk membuat sebuah peraturan daerah. Ya, saya sampaikan kembali, membuat sebuah peraturan daerah bagaimana pemerintah itu hadir di pesantren. Jangan dibiarkan saja pesantren ini sendiri, Pak, berusaha ke sana kemari. Ya alhamdulillah kalau Pak Kiai Zainal Abidin, ya banyak itu di sana. Ada pertanian yang ada juga, semuanya sudah ada ya, alhamdulillah itu sudah lumayan beliau. Katakan seperti itu. Paling tidak pemerintah harus hadir bersama-sama di situ. Ya. Nah, perda kita itu sudah disahkan, sudah ditandatangani gubernur itu 16 Juli 2022. Setahun lebih sudah, Pak Masrul. Tapi hari ini belum ada pergubnya.
Kita sayangkan ini Pak. Ya. Tidak ada alasan pemerintah pusat Kemendagri sebetulnya ketika fasilitasi menyatakan ini bukan kewenangan kita. Karena kami sudah lolos dari awalnya. Dari awal sudah lolos Pak Masrul. Ketika ini pertama kali kita buat sebagai ketua Bapeda dan anggota kami membahas ini. Dan ini sudah lolos di Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak ada alasan sebetulnya ketika fasilitasi ini dikatakan ini bukan kewenangan. Nah, jadi kita berharap ini, mohon Pak Masrul, kalau dengan Pak Gubernur kita minta, beliau sudah mau pensiun besok Pak, tanggal 4. Pak Masrul sepertinya jadi gubernur itu Pak. Ya kan? Nah, tanggal 4 beliau sudah berhenti Pak. 4 November ketika daftar calon tetap diumumkan, beliau sudah berhenti. Nah, nanti ada PLT. Nah, mungkin Pak Wagub yang jadi PLT, kan seperti itu. Jadi saya titip melalui Pak Masrul hari ini, karena beliau asisten hari ini, tolong Pak, ini kita percepat pergub kita desak Kemendagri supaya segera. Jadi perda tanpa pergub tidak bisa berjalan Pak. Jadi percuma kita membuat peraturan daerah ketika pergubnya tidak ada, tidak akan jalan. Kan seperti itu. Nah, karena ini penting. Kami datang ke Jawa Barat Pak. Kalau di Jawa Barat itu setiap desa itu ada pesantrennya, ya kan? Jadi kalau di sana itu, kalau di sini tadi sekitar 450-an Pak Masrul ya. Ya, kalau di sana sudah ribuan Pak, Jawa Barat itu. Dan ini di sana sudah berjalan. Nah, saya sampaikan kembali, kita berharap bahwasanya pemerintah itu ada di pesantren. Ya kan? Jadi bapak-bapak sebagai pengasuh pondok pesantren nanti punya hak. Tadi disampaikan kan seperti dia punya hak. Memang sudah diatur di situ. Bahwasanya pondok pesantren pemerintah bisa membantu untuk keberlangsungan pondok pesantren yang tergantung dengan keuangan daerah. Kembali lagi seperti itu. Kan seperti itu ya. Tapi paling tidak ini sudah ada dasar hukumnya Pak. Tidak perlu ragu lagi. Dasar hukum sudah ada, dan bapak-bapak sebagai pengasuh pondok pesantren punya hak untuk itu. Nah, ini saya tegaskan seperti itu. Perda itu dibuatkan untuk aturan main Pak. Aturan main, ketika aturan main itu kita buat, nah alhamdulillah ini bisa kita laksanakan. Nah, jadi saya berharap tetap semangat teman-teman dari pondok pesantren. Insya Allah kami akan terus mengupayakan bagaimana yang katanya kewenangan yang selama ini berada di jajaran Kementerian Agama, ya sedikit-sedikit kita gelis Pak. Kita bantu. Sementara Kemenang itu sendiri pun tidak punya kemampuan untuk ini. Kita tidak salahkan Kemenangnya juga, karena anggaran di Kemenang itu biasanya minim juga Pak. Jadi untuk membantu pesantren ini juga, ya bukan tidak ada, tapi mungkin minimlah, katakanlah seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami DPRD selalu mencari terobosan Pak. Hari ini saya sampaikan kembali, yang mungkin kewenangan berada di Kemenang, kami akan berusaha ya untuk membuat aturan main supaya bapak-bapak juga terlindungi. Termasuklah MDTA yang hari ini banyak sekali Pak. MDTA itu bukan kewenangan provinsi sebetulnya, itu ada di kabupaten kota. Tapi hari ini saya kembali sampaikan, ini untuk informasi kita semuanya, bahwasanya kami hari ini sedang menggodok juga satu peraturan daerah tentang fasilitasi MDT namanya. Jadi tidak pakai A lagi Pak, MDT, fasilitasi MDT, Mas, ya. Artinya MDTA ikut. Kalau tidak salah saja nih MDTA ini ada tingkat SD, SMP-nya kan seperti itu ya. Jadi semuanya masuk itu Pak. Ya, semuanya masuk. Dan sudah kami perjuangkan, sudah kita sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah ini bisa lolos. Ya, ini untuk informasi kita semuanya. Dan sekarang masih dalam tahap pembentukan
pansus di DPRD Provinsi Riau. Artinya apa? Bahwasanya wewenang ini boleh kita laksanakan. Ya, tapi judulnya fasilitasi MDT. Tidak ada masalah apapun judulnya, yang jelas MDT bisa dibantu dengan uang negara, itu aja intinya. Ya kan? Intinya itu aja, bukan masalah judul apa-apa. Dengan judul fasilitasi MDT, MDT itu MDTA bisa juga mendapatkan haknya dengan uang APBD. Itu bagian. Ya. Dan ini juga saya sampaikan kembali, pesantren punya hak uang juga, karena ini sama-sama anak bangsa. Ya, kita tidak boleh mencobiri masalah yang seperti itu. Nah, ini untuk informasi kita semuanya. Nah, masalah penyelenggaraan pesantren tadi, judulnya itu penyelenggaraan pesantren. Mohon sekali lagi saya titip Pak Masrul, Pak Asisten, kita kejar, kalau perlu kita sama-sama ke Jakarta nanti, ya, tentang fasilitasi ini, karena dulu sudah lolos, ya, sudah lolos di sana, jadi tidak ada alasan sebetulnya kalau fasilitasi mereka masih membicarakan tentang kewenangan. Nah, dari awal mereka yang sudah ngasih sinyal bahwasanya ini boleh dilanjutkan, kan seperti itu. Nah, jadi ini kalau nanti pergub ini sudah ada, baru perda ini berlaku, kan seperti itu. Kalau sekarang memang belum, Pak. Jadi sayang sekali Pak Masrul, sudah setahun, Juli 2022 kita sahkan, sudah ditandatangani, tapi sekarang sudah setahun lebih pergubnya belum keluar, ya kan? Sama-sama Pak. Maka saya sampaikan kembali, kami dari DPRD, saya juga siap untuk bisa bersama-sama nanti perlu kita sama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempertanyakan kembali, supaya ini jelas untuk bapak-bapak semuanya yang hari ini, kalau boleh saya katakan, pemerintah belum hadir di pesantren. Nah, ini mohon maaf saya sampaikan, ya, karena bapak-bapak belum pernah dapat apa-apa dari APBD, Pak. Nggak bisa kan begitu ya. Jadi dengan nanti keluarnya pergub, insya Allah itu sudah jelas bisa dibantu, baik itu masalah pendidikan, mungkin dana hibah, itu bisa nanti didapatkan di perda tentang penyelenggaraan pesantren ini. Dengan demikian paling tidak bisa mengurangi sedikit lah beban, Pak. Walaupun tidak semuanya, ya mudah-mudahan ini bisa membantu kita, membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak bangsa ini, ya, mendidik anak bangsa. Mereka juga anak-anak kita. Kalau di Dumai juga, dia anak Dumai juga, gitu ya. Kenapa tidak dapat kebagian APBD Dumai? Kalau di provinsi, anak Riau juga. Kenapa tidak dapat UW dari APBD provinsi? Kan itu ya. Nah, inilah tugas kami, Bapak sekalian, sebagai anggota DPRD Provinsi Riau khususnya. Dan lebih khusus lagi saya yang hari ini diberikan amanah sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau yang menggodok semua perda sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya, sebelum dilanjutkan ke tahapan pansus dan sebagainya. Nah, ini sekedar informasi sedikit Pak Kiai yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini ada solusi kita semuanya. Satu, saya sampaikan tadi masalah penyelenggara pesantren. Yang kedua, perda tentang fasilitasi MDT. Ya, mohon doanya ini. Sudah berjalan ini Pak. Sudah dapat lampu hijau dari Kemendagri. Sekarang kami lanjutkan. Kemarin baru paripurna, baru penyampaian. Artinya dalam tahapan pansus. Insya Allah mudah-mudahan ini akan segera kami lanjutkan ke tahapan berikutnya dan segera keluar yang akan menjadi dasar kita semuanya di MDT untuk mendapatkan haknya tadi Pak Kiai. Ini kan kita mau cerita hak dari ini kan. Hak itu tentu ada dasar hukumnya. Mudah-mudahan dengan perda ini nanti keluar pergub, dasar hukum jelas untuk kita semuanya. Selamat Hari Santri Nasional untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tentunya 12 pesantren yang ada di Dumai hari ini tetap istiqomah untuk anak-anak kita, untuk membangun SDM kita, ya, membangun SDM kita. Kita mulai semuanya Pak. Kita sampaikan bahwa Pak di pesantren sebagai pahlawan, kalau boleh saya sampaikan seperti itu, karena memang mendidik selama ini
tanpa pamrih, dengan kerja keras yang sangat luar biasa, kan seperti itu. Mudah-mudahan nanti pemerintah hadir di pondok pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini kita semuanya mendapat suatu pembicaraan sekaligus diskusi yang sangat menarik dari ketiga narasumber kita. Dan alhamdulillah tadi bisik-bisik dengan Pak Sekda bahwa juga terkait dengan perda yang sudah ada di Provinsi Riau ini bisa menjadikan dasar hukum Pemda Dumai untuk kemudian menjadikan suatu kebijakan Pak ya kepada pesantren tanpa menunggu perda untuk Kota Dumai. Alhamdulillah, jadi tinggal banyak silaturahminya saja. Ya, silaturahminya saja. Mungkin kami mohon ini Pak Sekda difasilitasi mungkin Kemenak ya, partnernya kita pesantren nanti diundang bersama kita pesantren dengan Kemenak bagaimana menentukan hal-hal yang bisa kita prioritaskan nanti Pak Sekda. Semoga bisa yang masih kira-kira memungkinkan peluang di anggaran yang mana nih Pak untuk pesantren ini? Hibah ya, hibah bansos ya. Mudah-mudahan ini malam hari ini semangat dari pemerintah Kota Dumai yang sampaikan Pak Sekda melalui hibah bansos yang nanti akan menyentuh kepada bagaimana 3 fungsi pesantren terkait dengan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat bisa betul-betul di tahun 2023, 2024 ini bisa terwujud untuk kita semua, terutama karena pesantrennya masih sedikit Pak, masih 12. Yang nyusul ada 2 Pak itu, yang pesantrennya sudah ada itu dari pesantren Cahaya Al-Quran Dumai. Mana Pak Kiainya yang ganteng ini? Berdiri. Pak Yai Kiai Nurdianto. Ini dari di mana Pak ya? Posisinya daerah Bukit Denas. Nah, kemudian yang informasi terakhir kemarin dikunjungi Pak Kasih ya dengan Pak Dr. Fahri itu di kecamatan mana Pak? Dumai Kota. Baru Pak ini. Ini masih proses izinnya. Babul Jannah, pintu surga. Kemudian Dumai Selatan. Oh ya, Dumai Selatan. Karena saya belum ke sana ini. Sedikit mohon para pimpinan yang hadir ini mumpung kita silaturahmi bisa lebih kenal ya. Ini dari pondok pesantren yang di dekat Alami dulu ya. Miftahul Jannah. Mana pimpinannya Pak? Ya, ganteng semua ya. Kemudian kita mundur ke belakang di Baitul Quran ya. Kiai lagi sakit ya Kiai baru ya. Ya, perwakilannya siapa? Ya, Ustaz Zidan ini dari Baitul Quran yang di Basilang Baru. Kemudian kita pindah ke Dumai Selatan. Tunggu. Tinggalan Alam Quran, tangganya Alamin ya. Pesantren Alam Quran. Monggo Pak Yai berdiri. Nah, ganteng ini. Nah, Kiai Rofik ya. Nah, ini dekat tapi jarang ketemu ini. Sibuk masing-masing. Kemudian Miftahul Jannah, tetangga udah. Bergeser Dumai Selatan. Kiai Muskaldi Indra. Pak Hidayatullah. Nah iya, dia tim ini ya, tim inti ini. Kemudian untuk ke arah Bengkalis dulu lah ya. Bengkalis berarti Bedangkapai. Pondok pesantren tahfidz di Bilalil Quran yang sedang bangun. Ya, betul. Silakan Kiai Roni berdiri. Ya ini Pak, acara Hari Santri 2023 semua surat dari beliau memang. Tadi malam dari jam 12 siang sampai jam 12 malam di Al-Amin. Kemarin malam. Kemudian Medang KP 1 ya. Kita pindah ke arah Bukit Kapur. Mana ini?
Bukit Kapur Aceh ya. Ke sana ya? Iya, pesantren Darun Najah 12. Ini pesantren Al Harokah. Ini Kiai Dedek. Wah, ini juga bagian sawit, Pak. Sawitnya ratusan, tapi yang baru dipanen buah pasir berapa, Pak ya? Tapi punya organisasinya, Pak. Darun Najah kan ada berapa semuanya, Pak, se-Indonesia? 21 ya, se-Indonesia. 22. Kemudian bergeser lagi Al-Furqan ya, Al-Furqan. Mana perwakilan Pak Kiainya? Pak Kiai Mursyid diwakili Kiai Sukrial, mau berdiri. Mana yang ganteng? Nah, kacamatanya keren. Plus orangnya ya. Kemudian ya, Imam Malik, Kiai Irfan, monggo dia. Ini mohon maaf agak acak ya, karena udah agak malam, jadi nggak beraturan dan capek. Nah, ini yang termasuk lahirnya pesantren Salafi yang kedua setelah Al-Amin ini ya. Ini pesantren Imam Malik lagi, pesantren Imam Asy-Syafi'i ya. Monggo silakan Kiai Chandra, Junaidi Chandra ya, masih ingat namanya. Ini ganteng banget Pak, masih muda tuh dari kemarin, gak berubah-ubah. Terus, ayo mana lagi yang belum ya? Imam Abi Yazid, siapa yang hadir? Ini Bu Nyai, karena Pak Kiainya ketua lama tuh Pak ya. Jadi yang paling aktif Bu Nyainya ini, ada yang hadir nggak? Kalau besok paling anu ya, ikut terlibat di acara apa apel ya. Baik. Ada lagi yang masih belum? Pak Yai Dedek, ada yang ketinggalan? Alhamdulillah. Jadi izin Bapak-bapak sekalian serta unsur Forkopimda dan semua yang hadir baik dari NU ya, ini sebenarnya izin Pak, ini malam ini kami mau ada MOU sebenarnya. Cuma qadarullah mau melihat apa ini nggak sempat lagi Pak. Karena semuanya di lapangan. Jadi nanti MOU ini kita kemarin di SBSD dapat apa namanya permintaan ekspor ke India dan Cina. Apa namanya? Lidi sawit itu 1 bulan dengan totalnya 322 ton. Itu gabungan Pak. Totalnya semuanya 322 ton. Nah itu kemarin yang kira-kira pesantren yang sudah siap Hidayatullah, kemudian ada pesantren Darun Najah, terus Baitul Quran. Gak tahu nih pesantren yang lain apakah bisa, karena alhamdulillah dari yang siap kerjasama kemarin dengan Al-Amin itu mereka siap untuk kerjasama membantu meminjamkan alatnya kepada pesantren ataupun lembaga yang mau kerjasama, termasuk dengan NU malam hari ini lewat LPNU-nya Pak ya. Lembaga perekonomian kita mau kerjasama sehingga nanti bisa ditempatkan alat untuk ini apa namanya jadi warga itu atau jamaah kita atau santri tinggal ngumpulin belaraknya. Belarak itu apa? Anunya itu ya apa ini? Yang apa lidi yang masih ada daunnya itu dikumpulin. Jadi itu nilainya ini beda Pak. Yang Pak bonggolnya masih utuh itu harganya beda. Terus yang nanti yang kalau nggak ada bonggolnya beda harganya. Nanti akan ada MOU dengan masing-masing ini. Dan langsung dari perusahaan yang mitra kita kemarin yang ketemu disponsori oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ini akan mitraan MOU yang kita buat kemarin akan hadir ke Riau atau ke Dumai waktu khusus untuk kita mulai. Cuma nggak sempat dari buat MOU-nya Pak. Jadi mudah-mudahan ini sudah terwujud dengan niat kita bersama, mohon doanya. Nah, mudah-mudahan Bapak berkah untuk kita semuanya. Dan tadi dari ketiga narasumber kita sudah sepakat untuk tinggal menyimpulkan bahwa intinya kita semua yang hadir pada hari ini sangat mendukung keberadaan santri dan pesantren. Akan berusaha semaksimal mungkin terutama dari pemerintah daerah dan baik provinsi maupun daerah akan terus berupaya mengupayakan bagaimana pesantren semakin mampu memaksimalkan perannya yang 3, pendidikan, dakwah dan
pemberdayaan masyarakat. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada semua yang hadir, baik dari izin tadi dari Dantanal Pak yang nggak sampai disebutin, dari semua yang hadir tanpa kami sebutkan ulang kembali. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini menjadi nilai jariah bagi kita semuanya. Mari sama-sama dengan berkahnya kita di majelis ini izin sama-sama para kiai kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang sudah kita bincangkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, kita hadir di sini duduk dalam sekian jam, ini bisa menjadi wasilah sebagai daya dorong. Allah akan mempercepat apa yang menjadi niat hajat mulia kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat kita, diberikan pertolongan oleh Allah dalam menjalankan semua amanah yang Allah berikan kepada kita, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa mempertanggungjawabkannya, sehingga kita nanti di akhirat semua yang kita lakukan hari ini bisa menjadi amal yang menemani kita. Wa ala hadiyah liridha syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzu billahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih atas keikhlasan dan kebersamaan kita semuanya. Besok mohon kita semuanya bisa hadir bersama-sama para santri sekota Dumai sekaligus wisuda tahfiz Al-Quran ini Pak. Ini Pak Asisten izin Pak Haji Sunario, ini tahun 2023 beda, bahwa kita tahun ini usulan dari Kementerian Agama kemarin di acara apel peringatan Hari Santri tahun 2023 besok ini sekaligus wisuda sebanyak 612 santri dari pesantren dan madrasah sekota Dumai. Ini yang tahfiz dengan beberapa golongan tahfiz ya. Ini bedanya tahun 2023 ini Pak. Jadi mudah-mudahan ini sebagai bentuk kita untuk membumikan Al-Quran di tanah Melayu, dan sebagai bentuk kenang-kenangan untuk anak cucu kita. Jangan lupa nanti foto bersama ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf dari rekan-rekan pimpinan pesantren yang ikut terlibat semuanya, yang 12 pesantren ini dan 13 yang ada Pak Yai Nurdianto ini juga ikut berperan mendukung dan mendorong ya Pak Yai ya. Jadi kami sekali lagi menyampaikan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, dan kemudian ke depan kita bisa lebih memaksimalkan sinergi kerjasama kita. Terima kasih. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber kita yang luar biasa, mari sama-sama kita berikan aplaus. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi menjadi harapan kita semua dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terwujudnya. Amin amin ya rabbal alamin. Orang sabar banyak pahala, kalau malu mukanya merah.
Panjang lebar kami bicara, mohon maafkan jika ada salah. Demikianlah acara serasehan kita pada malam yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Hari Santri 2023 Sekota Dumai dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila Nusantara. Hari Santri tahun 2023. Hari Santri